Bendi Mataram, bagian ke-171. Sang Aji terpaksa mengelak. Tak tahunya orang yang berjambang tebal memukul pula dari samping. Dengan demikian ia kena kaget melihat pukulan mereka yang membawa kesiur angin. Taulah Sang Aji bahwa pukulan itu dilepaskan dengan sepenuh tenaga. Ia sadar pula perbuatan mereka terjadi oleh suatu dugaan buruk. Kali ini Sang Aji tidak mengelak. Dengan mengerahkan tenaga dua bagian, ia membiarkan dirinya kena pukulan berbareng. Sebaliknya, bukan Sang Aji yang mengadu kesakitan, tetapi dengan berteriak kesakitan, pukulan mereka terpental dan menghantam dirinya sendiri. Mereka heran seraya memeriksa tangannya. Ternyata tangan mereka melepuh. Sebagai seorang pendekar yang sudah berpengalaman, mereka kaget. Kemudian dengan membentak, mereka menendang dada dan kempungan Sang Aji cepat serta berantai. Dada dan kempungan merupakan bagian tubuh yang berbahaya. Siapa yang kena hantam pasti roboh seketika. Salah-salah bisa mati terjengkang. Sebaliknya Sang Aji tak bergeming. Ia seorang pemuda yang mempunyai kesabaran melebihi seorang pendeta. Diperlakukan demikian, ia tak menjadi marah. Hanya saja timbullah keheranannya mengapa mereka bertabiat kejam. Teringat kepada sepak terjang Inu Kertapati dan Sidi Mantra serta rekan-rekan Qasim lainnya, mereka ini berbeda jauh seumpama langit dan bumi. Apakah di dalam himpunan Sangkuriang terdapat beberapa paham dan aliran-aliran yang berdiri sendiri-sendiri? Dalam pada itu, mereka terus main tendang tanpa segan-segan lagi. Meskipun yang ditendang sama sekali tak membalas. Lambat laun kaki mereka terasa nyeri. Setelah diperiksa, nampak menjadi bengkak seperti tangannya. Diam-diam mereka berkata dari dalam hati, "Dia ini manusia atau setan?" Qasim yang terganggu lukanya tidak dapat membantu Sang Aji. Ia anggota himpunan Sangkuriang bertanda pedang silang dengan obor menyala. Walaupun satu perserikatan dengan mereka, tapi dari golongan lain. Baik paham maupun sepak terjangnya lain pula. Melihat Sang Aji kena gebuk tanpa membalas, ia menjadi pusar. Terus saja ia maju menghampiri, seraya membentak, "Hei binatang kuda, mengapa engkau menghajar orang tak bersalah?" "Paman Qasim," potong Sang Aji, "ajaklah mereka bersalaman." Dalam hati pemuda itu sudahlah timbul hasratnya untuk memersatukan mereka. Sebaliknya, melihat sikapnya yang luar biasa terhadap perselisihan itu, Qasim heran. Sekonyong-konyong mereka menendangi Sang Aji, mencabut pedangnya yang disimpan di balik pakaian seragamnya. Pendekar yang berjambang tebal dengan gesit menikam Sang Aji, dan yang gemuk membabat kaki Qasim yang terlalu tak enteng. Melihat gerakan itu, Sang Aji terkesiap. Serangan terhadap dirinya tidak begitu dihiraukan, tapi hatinya mendongkol terhadap si gemuk yang menyerang Qasim. Mereka sesama anggota himpunan Sangkuriang, mengapa begini kejam? Ia berkata dalam hati. Dengan mengerahkan tenaga sakti, ia mengibaskan tangan. Gagang pedang si gemuk terdorong miring dan membentur pedang si jambal tebal, sehingga saling bentrok. Itulah kehebatan ilmu Mayangga Seta yang sudah mencapai puncaknya. Jangan lagi menghadapi dua orang, meskipun Trikurbut 60 orang, masih bisa Sang Aji mementalkan pedang mereka ke udara dengan satu kali tepukan saja. Mereka berdua berteriak kesakitan kena gempuran mendadak itu. Tangannya pedih dan mereka berdua cepat-cepat melompat mundur. Dengan mata menyala, berbareng kagum, mereka menatap Sang Aji. Kemudian dengan mengerung, mereka menyerang dahsyat. Pedang mereka bergulungan dengan membawa suara mendengung. Qasim memeki kaget. Ia mengenal jurus itu. Itulah jurus angin puyuh merabu daratan.
Sayang, mereka belum mencapai taraf tinggi. Seumpama di tangan seorang ahli, hebatnya tak terkatakan. Meskipun demikian, bahayanya tak kurang-kurang. Sang Aji mengkhawatirkan keselamatan Qasim. Gesit ia melompat melindungi Qasim sambil memutuskan tenaga serangan. Sama sekali ia tak mau membalas. Aku adalah sahabat Inu Kertapati dan Sidi Mantra. Kuharap salah paham ini berhenti sampai di sini saja, seru Sang Aji dengan sabar. Andai kata engkau kenal Ki Tunjung Biru, jangan berharap mengecoh kami, bentak yang berjambal tebal. Tapi benar-benar aku mengenal Ki Tunjung Biru. Aku pernah menerima petunjuk-petunjuk ilmu kepandiannya, sahut Sang Aji dengan bersungguh-sungguh. Omong kosong, bentak yang gemuk. Sebentar lagi engkau mengaku sebagai murid Gusti Amat. Sungguh hebat. Sambil membentak, ia menikam dada Sang Aji dengan pedangnya. Sang Aji benar-benar jadi tak mengerti. Pikirnya, di kaki gunung tadi sudah terdapat gambar tanda bahaya. Melihat sepak terjangnya, mungkin sekali gambar tanda bahaya sudah bertebar di tempat-tempat tertentu. Tak mengherankan mereka bersikap galak dan mencurigai setiap orang. Baiklah, kurampasnya pedangnya, barangkali dapat kuajak berbicara. Ilmu kepandian Sang Aji sudah mencapai puncak kesempurnaan, meskipun pada saat itu ia belum berhasil menciptakan corak ilmu saktinya yang khas seperti Pendekar Gagak Seta, Kyai Gasan Kesambi, Kebu Banga, dan Adipati Surangpati. Namun tingkatan ilmu saktinya berada di atas mereka. Gerakan kaki tangannya adalah gerakan karsanya yang membersit secara wajar. Tiap gerakannya selalu dengan getaran kemauannya. Tepat, persis, tak lebih dan tak kurang. Ia menggerakkan kedua jarinya dan menjepit pedang si gemuk. Gagangnya bergetar dan membentur pedang si jambal tebal. Begitu kena bentur, pundak mereka terasa panas, seperti terjilat besi membara. Kedua-duanya terkejut, bahkan si gemuk sampai melepaskan genggamannya dan pedangnya runtuh di tanah. Kemudian dengan menjejak tanah, meloncat keluar gelanggang. Jajang, siluman ini luar biasa hebat, lari, seru yang gemuk. Ia bernama Zakaria, sedangkan yang berjambang bernama Jajang. Seringkali Sang Aji disebut siluman oleh Fatimah. Karena itu, ia tak bersakit hati mendengar hinaan Zakaria. Meskipun demikian, ia pernah gagal hendak mengajak mereka berbicara. Setelah pedang mereka diruntuhkan ke tanah, ternyata terus lari. Melihat mereka lari, Sang Aji dengan cepat menyambar tubuh Qasim. Dengan mendukung Qasim, ia melesat memburu. Sekali menggenjot kaki, tubuhnya terbang melintasi mereka, kemudian turun 10 langkah di depan mereka. Dengan sikap menghadang mereka, ia berkata, "Mengapa kalian menghindari aku?" Zakaria dan Jajang terkesiap menyaksikan kegagahan Sang Aji. Tetapi, seperti setiap anggota himpunan Sangkuriang lainnya, dalam keadaan terjepit, masih berani mereka menentang muka dengan pandang berapi-api. Zakaria kemudian membentak, "Bukankah engkau meracuni Gusti Amat? Mengapa berlagak pilon?" Sang Aji tercengang, benar-benar ia tak mengerti mengapa mereka menuduh demikian. Ia mengenal nama Gusti Amat mula-mula lewat mulut Toha dan Qasim sewaktu mereka berbicara di Unggun Batu Rababatapa. Pernah ia minta keterangan kepada Inu Kertapati dan Sidi Mantra siapa dia sesungguhnya. Mereka belum pula memberi keterangan. Sekarang apa sebab anggota himpunan Sangkuriang menuduhnya meracun Gusti Amat? Pastilah mereka mempunyai alasannya sendiri. Selagi ia disibukkan perkara itu, Zakaria dan Jajang telah kabur lagi. Qasim yang selama itu berada dalam kempitan menupuk tubuhnya sambil berkata, "Anakku Sang Aji, mereka sudah kabur lagi." Sang Aji tersadar dengan meletakkan topi Qasim hati-hati. Dia berkata, "Paman, mereka tadi berkata bahwa aku meracun Gusti Amat. Sebenarnya siapa dia? Siapa dia sesungguhnya? Aku sendiri kurang terang," sahut Qasim dengan sungguh-sungguh. "Dahulu, aku pernah menghadap seseorang yang bertubuh ramping. Menurut kabar, dialah Gusti Amat.
Tetapi kawan-kawan lain berkata bahwa yang bernama Gusti Amat adalah seorang yang berawakan tegap tinggi. Yang lain mengabarkan berawakan tinggi jangkung. Ada pula yang mengabarkan berawakan gagah perkasa, gemuk pendek, dan kurus tipis. Entah yang mana yang benar, masing-masing mempunyai bukti alasan yang kuat. Apakah Gusti Amat dapat merubah diri? Qasim tertawa menjawab lancar. Ilmu merubah diri sering kudengar, tapi demi Tuhan, aku belum pernah menyaksikan selama aku hidup melampaui setengah abad ini. Entahlah kalau aku yang tolol. Sang Aji mengernyitkan dahi. Ia mencoba menebak, tetapi dia bukan Titisari yang mempunyai otak cemerlang. Maka untuk sekian lamanya ia tak berhasil memperoleh suatu pegangan. Akhirnya dia berkata minta pertimbangan. Bagaimana pendapat paman? Qasim tidak segera menjawab. Ia memungut kedua pedang yang ditinggalkan pemiliknya. Dengan seksama ia memeriksanya. Dekat gagangnya terdapat gambaran ukiran kuda sembrani dan sebuah bintang. Melihat tanda bintang, ia mengernyitkan dahi, berkata seperti kepada dirinya sendiri. Pemiliknya ternyata bukan anggota sembarangan. Melihat tandanya, mereka termasuk pasukan pengawal Panji-Panji Otong Surawijaya. Setelah berkata demikian, ia merenung-renung, kemudian berkata lagi seperti tersadar dari suatu impian buruk. Engkau tadi minta pendapatku tentang Gusti Amat. Sebenarnya ini bukan pendapatku sendiri. Dahulu hari, Gusti Ratu Bagus Buang membagi pusat pemerintahan dalam dua bagian. Itulah yang disebut sayap kiri dan sayap kanan. Anggota pucuk pimpinan sayap kiri terdiri dari 3 orang. Samalah halnya dengan anggota pucuk pimpinan sayap kanan. Mereka ialah Dadang Wiranata, Otong Surawijaya, Ratna Bumi, dan Dwi Jendra Andangkara Walisana. Masing-masing mempunyai tanda pengenal serta panji-panji, tanda obor, kuda sembrani, keris sakti, bintang, garuda, dan bunga melaya yang dicantumkan di atas gambar pedang silang. Tak kala mereka sedang berselisih dan bermusuhan, masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Tiada lagi apa yang dinamakan pihak sayap kiri dan pihak sayap kanan. Seperti 6 pendekar yang memasuki gelanggang adu jiwa, mereka saling gempur dan saling membunuh. Mendengar keterangan Qasim, kabut teka-teki yang menutupi benak Sang Aji tersingkap beberapa lapis. Pantas mereka semalam yang mengenakan tanda obor saling bentrok dengan yang bertanda keris, dan yang bertanda bintang membentur yang bertanda garuda. Dan siapakah yang bernama Gusti Amat? Ia menegas lagi. Itulah yang hendak kuterangkan kepadamu, sahut Qasim. Setelah beragu-ragu sejenak, berkata hati-hati. Mengingat betapa perintah Gusti Amat wajib dan harus ditaati semua pihak, maka kedudukan Gusti Amat harus berada di atas mereka berenam. Siapa lagi kalau bukan Dewa Penasehat? Dewan Penasehat, bagaimana paman dapat berpikir demikian? Tadi sudah kukatakan bahwa itu bukan pendapatku sendiri, sahut Qasim. Itulah pendapat rekan-rekan yang cerdik pandai. Alasan mereka berdasarkan pihak-pihak yang pernah berhadapan muka dengan Gusti Amat. Bukankah perawakan tubuh Gusti Amat yang diwartakan berjumlah 6 macam? Dan Dewan Penasehat terdiri dari 6 orang pula? Watak Sang Aji tak gampang-gampang menyerah manakala menjumpai suatu persoalan yang sulit serta berteka-teki. Makin sulit persoalannya, bersemangat untuk mengetahui sejelas-jelasnya. Sifat ini pula lah yang membuat dia selalu berhasil menyelesaikan setiap persoalan yang sedang dihadapi. Meskipun kerap kali sangat lambat, begitulah kali ini mendengar pendapat Qasim, hatinya tertarik. Apakah paman berpendapat bahwa nama Gusti Amat sesungguhnya nama sandi Dewan Penasehat? Demikianlah pendapat rekan-rekan cerdik pandai, jawab Qasim. Sang Aji mempunyai kepentingan, mengingat Gusti Amat memberi perintah kepada pihak tertentu menghantarkan 3 buah benda mustika kepadanya. Maka ia mendesak lagi. Apakah paman mengenal siapa mereka? Hanya 2 orang yang kukenal. Itulah pimpinan urusan keagamaan dan pimpinan urusan pemerintahan. Siapa?
Dahulu Gusti Ratu Bagus Buang yang bernama Kitapa dan yang lain Ki Tunjung Biru. Ki Tunjung Biru semasa muda bernama Otong Darmawijaya, kata Qasim, dan Sang Aji tak perlu mencari keyakinan lagi. Itulah Ki Tunjung Biru yang kini tersekap company. Terus saja ia teringat kepada semua sepak terjang pendekar itu, mulai pertemuannya yang pertama kali di tengah hutan Tangerang sampai saat perpisahannya di kampung tahanan company. Ki Tunjung Biru adalah seorang pendekar yang luhur budi dan berwibawa. Qasim, Inu Kertopati, Sidi Mantra, dan lainnya beberapa kali menyebut namanya dan menghormati. Tapi mereka tak pernah menganggapnya sebagai Gusti Amat. Agaknya nama Gusti Amat benar-benar hanya suatu nama sandi tertentu, pikir Sang Aji. Mereka mulai meneruskan perjalanan mendaki gunung. Sewaktu sampai pada ketinggian yang ketiga, matahari tiada lagi di udara. Waktu senja rembang tiba, bulan sisir muncul di atas cakrawala. Seperti kemarin malam, bulan menjanjikan timbul penuh-penuh pada tengah malam. Jalan yang bakal diambang nampak menjadi sukar dan berbahaya. Teringat luka Qasim, Sang Aji berkata, "Paman, apakah paman perlu beristirahat?" Qasim tersenyum sambil menggelengkan kepala, menyahut, "Perserikatan kami terancam bahaya kemusuhan. Apakah arti luka ini? Jika demikian, kita jalan terus," kata Sang Aji. Di depan mereka menghadang sebuah batu gunung yang luar biasa besarnya. Batu itu melengkung ke bawah seperti seorang nenek yang membungkuk dalam-dalam. Bentuknya nampak seram. Melihat keseraman itu, kembali Sang Aji teringat kepada Jajang dan Yakaria yang menuduhnya meracuni Gusti Amat. Memikir demikian, terloncatlah perkataannya, "Paman berpendapat bahwa Gusti Amat adalah sebuah sandi Dewan Penasihat. Aku dituduh mereka meracuni Gusti Amat. Apakah maksud mereka?" "Kitapa sudah wafat lama, sebelum Gusti Ratu Bagus Buang musnah dari pencaturan dunia," sahut Qasim setelah berpikir sebentar. "Panembahan Tunjung Biru membiarkan diri tertawan Belanda. Jika demikian, mungkin maksud Haji Maulana Safri. Dialah pengganti Kitapa. Sekiranya bukan demikian, mungkin yang dimaksud sisa anggota Dewan Penasihat. Tetapi mengingat tanda bahaya Simuntang, kukira tidak hanya Dewan Penasihat yang terancam bahaya, tapi seluruh tenaga himpunan." "Tetapi mereka menggunakan istilah racun. Bukankah mereka bermaksud menuduh aku meracun seorang yang bernama Gusti Ahmad?" tungkas Sang Aji. "Belum tentu," sahut Qasim cepat. "Kami bisa menggunakan istilah racun, sedang yang kami maksudkan adalah pembunuhan atau permusuhan. Maksud menggunakan racun sebagai istilah pembunuhan semata-mata untuk mengesankan suatu kekejian yang melebihi tindak pembunuhan atau permusuhan. Anakku Sang Aji, otakku bukan otak seorang cerdik pandai. Janganlah engkau memegang semua kata-kataku sebagai suatu pendapat yang jitu. Yang benar, himpunan Sangkuriang kini terancam bahaya yang mengerikan. Apa itu, aku pun tak sanggup menduga. Mengingat 2 orang anggota pengawal Panji-Panji Otong Surawijaya menyerangmu, pastilah perjalanan ini berbahaya. Salah-salah." Belum lagi Qasim melanjutkan perkataannya, dari belakang batu terdengarlah suatu aba-aba garang. Berbareng dengan itu, meloncatlah 4 orang bersenjata pedang. Tanpa berkata mereka berdiri kencang, seakan-akan bersiaga berbaris. Sang Aji menghampiri dan membungkuk hormat. Katanya takzim, "Aku bernama Sang Aji, datang kemari atas undangan Inu Kertopati. Secara kebetulan pula berjalan bersama-sama." "Kau bernama Sang Aji atau kata Budu, apa bedanya?" potong salah seorang. Orang yang bertubuh jangkung itu membentaknya, "Ayo, mengliding turun." Betapa sabar hati Sang Aji, ia merasa tertusuk kehormatannya, namun masih saja ia menguasai diri. Katanya nyaring, "Bawalah aku menghadap kepadanya, pastilah semua akan menjadi terang. Kau mau mengliding turun atau tidak?" bentak si jangkung. Sang Aji terdiam. Dalam hal mengadu ketajaman lidah, tiada harapan untuk menang. Qasim yang berada di dekatnya mencoba memberi keterangan. "Saudara dari pasukan kuda sembrani, dengarkanlah. Saudara ini
hendak mendaki gunung bukan atas kemauannya sendiri. Dia datang karena undangan. Dia sanggup datang, maka datanglah dia. Meskipun mendapat rintangan, dia mengeraskan hati, tidak sudi mundur. Apakah kalian tidak membedakan antara kesatria dan bangsa cecurut? Kau siapa sampai berani mengumbar mulut di sini? Lihat, aku pun termasuk penghuni Gunung Cibugis. Meskipun tingkatkanku tak lebih dari kurcaci, tapi suaraku lebih rendah dari kalian, sahut Qasim sambil memperlihatkan tanda obor serta pakaian seragamnya. Mendengar perkataan Qasim, si Jangkung tertawa panjang. Ketika kawannya ikut pula tertawa, sehingga dinding gunung jadi berdengungan. Apa yang lucu? Bentak Qasim. Masih saja mereka tertawa selintasan. Kemudian seorang di antara mereka menyahut, apa sih susahnya membuat pakaian seragam begitu? Dan lentana obor, jangan berharap bisa mengingusi orang-orang pegunungan. Pergi! Kalian memang sekumpulan binatang kuda, tak tahu malu. Maki Qasim mendongkol. Sang Aji hendak memberi suatu keyakinan lagi. Dengan logam tanda undangan yang diterima dari Suhanda, tiba-tiba si Jangkung sudah menerjang sambil membentak, kalau tidak diberi hajaran sedikit, engkau akan mengira di Cibugis tiada orang pandai lagi. Bukan main heran hati Sang Aji. Benar-benar mereka tak dapat diajak berbicara. Apakah himpunan Sangkuriang sudah terancam bahaya sungguh-sungguh? Ia mengeluh dalam hati. Hati-hati ia mengelak ke samping. 3 orang lainnya melompat menyerang Qasim. Saudara sekalian, bagaimana caraku dapat meyakinkan kalian agar kalian percaya bahwa kedatanganku kemari benar-benar atas undangan Pendekar Inu Kertapati dan Sidi Mantra? Rebutlah dahulu pedangku, bentak si Jangkung. Kemudian ia mengulangi serangannya dengan 3 man berturut-turut. Mendengar ucapan yang sombong, hati Sang Aji mendongkol juga. Dalam hati ia berkata, apa sih sukarnya merebut pedangmu? Dan begitu ujung pedang si Jangkung menyambar pedangnya, ia mengerahkan tenaga saktinya dan menyentil dengan jarinya. Dengan suara menggaung, pedang itu terpental di tengah udara. Si Jangkung kaget setengah mati dan buru-buru meloncat keluar gelanggang. Melihat kawannya dalam bahaya, lainnya meninggalkan Qasim dan menyerang Sang Aji dengan bebareng. Tapi dengan satu kebasan tangan saja, ketiga pedang berterbangan di udara. Qasim kagum benar-benar. Terus ia bertepuk-tepuk tangan sambil berseru, anakku Sang Aji, kau sudah cukup sopan. Tapi binatang-binatang itu memperlakukan dirimu seperti tiada harganya. Bagus, kau perlihatkan sedikit ilmu kepandianmu, biar tahu rasa. Sebenarnya, tiap kali turun tangan, Sang Aji senantiasa memberi kesempatan kepada mereka agar dapat mengundurkan diri dengan hormat. Akan tetapi kali ini, hatinya mendongkol. Dia lantas menggunakan ilmu sentilan Gagaseta, dibarengi dengan ilmu kebasan ciptaan Kiai Gasan Kesambi. Sudah barang tentu mereka bukan lawannya yang berarti. Setelah pedangnya berterbangan, keempat laskar kuda sembrani kuncup hatinya yang bertubuh jangkung berseru, mundur, itulah ilmu siluman. Mereka berbareng meloncat mundur, berlindung di bali batu. Dalam sekejap mata, bayangannya hilang dalam kegelapan. Hebat, sungguh hebat, seru Qasim. 7 tahun tak melihatmu, ternyata kepandianmu taubah malaikat. Sang Aji sudah memasuki perkembangan persoalan. Hatinya mulai tertarik, maka ia tak mendengarkan pujian itu. Paman, bolehkah aku minta sesuatu? Tentu, tapi aku bisa membantu apa? Aku tak menginginkan merampas pedang mereka. Biarlah kita kumpulkan di atas batu ini. Qasim segera memungut keempat pedang yang ditinggalkan pemiliknya dan diletakkan di atas pedang Yakaria dan Jajang. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kini telah memasuki pengkolan dan jalan yang diambalnya lebih rata daripada tadi. Dari dalam hutan, tiba-tiba muncullah 7 orang anggota kuda sembrani dengan bersenjata pedang panjang. Dengan gerak-gerakan gesit, mereka menempati garis kiblat. 4 orang di sebelah kiri dan 3 orang di sebelah kanan. Sekali melihat, Sang Aji teringat kepada pengalamannya tak kalah kena keroyok Malang Yuda dan kawan-kawannya di sekitar Prambanan. Maka diam-diam sadarlah dia bahwa kali ini akan menghadapi lawan berat. Paman, karena paman belum bergerak dengan leluasa,
Lebih baik berlindunglah di balik batu itu. Dengan demikian, aku tak perlu memecah perhatian." Seperti kanak-kanak, Kosim memangut-mangut. Dia sudah merasa kagum kepada sang aji. Dalam hati, inginlah dia menyaksikan suatu tontonan yang menarik, kemudian memilih sebuah batu yang tidak begitu besar. Maksudnya, agar sewaktu-waktu dapat melongo dengan mudah. Dengan tenang sang aji mengamat-ngamati 7 lawannya. Kala itu, bulan bercahaya remang-remang, sehingga bayangan mereka tidak nampak dengan tegas. Akan tetapi, berkat ketajaman indranya, ia masih bisa melihat beberapa orang di antara mereka berjenggot tebal, matanya menyala tajam. Terang mereka bukan orang-orang lemah. Sang aji sudah memutuskan tidak sudi berbicara lagi. Tujuannya hendak secepat mungkin menemui Inu Kertopati dan Sidi Mantra, agar kesalahpahaman ini tidak menjadi berlarut-larut. Dengan keputusan itu, ia meloncat menghampiri barisan. Melihat gerakan sang aji, mereka bergerak ke kiri hendak mengepung. Sudah barang tentu, sang aji tak sudi kena kepung. Baru saja ke-7 lawannya membentuk rantai pengepungan, ia maju 2 langkah, serong ke kanan. Perubahan kedudukan sang aji mengherankan mereka. 2 orang yang berada di depan terus saja menyerang, tetapi hasilnya nihil. Bahkan baris pengepungan terbuka seluruhnya. Inilah bahaya. Buru-buru pemimpin barisan mengibaskan lengan dan mereka bergerak serentak ke kanan. Tak kala hendak mulai menyerang, lagi-lagi sang aji berada di luar sasaran. Bagaimana bisa begitu? Mereka tak tahu bahwa sang aji sudah mengantongi ilmu sakti yang peka luar biasa. Begitu dirinya merasa diserang, ilmu saktinya meruap keluar secara otomatis. Lewat ukiran rahasia Kris Kyai Tunggul Mani yang sesungguhnya merupakan puncak dari segala hakiki ilmu kepandaian manusia di dunia, sang aji sendiri sesungguhnya bergerak tanpa sadar. Setelah melihat gerakan pengepungan, ia bergerak pula secara naluriah. Gerakan naluriah itu terjadi oleh getaran pergolakan ilmu saktinya yang menggeser bagian jasmaninya untuk menempati titik tolak sasaran setepat-tepatnya. Karuan saja, mereka heran setengah mati. 2-3 kali mereka mengulangi gerakan, tetapi tetap saja mereka gagal. Akhirnya pimpinan berteriak mendongkol, "Serang sambil berlari!" Mereka lantas saja lari berputaran, mula-mula meloncat mundur dan berpencaran, kemudian lari berputar-putar kalang kabut dengan tujuan membuat kabur penglihatan sang aji. Sesudah berputaran beberapa saat, dengan mendadak mereka berhenti dan berkumpul. Pimpinan berada di sebelah barat, dan pada delik berikutnya lawan-lawannya bergerak dari selatan ke timur, lalu membelok ke tenggara. Berbareng dengan gerakan itu, 2 orang yang berada di depan dan di belakang tiba-tiba melesat menerjang. Tetapi sekali lagi, sang aji sudah berada di luar sasaran. Dengan tenang ia sendiri di utara sambil mengulum senyum. Kosim yang berada di balik batu kagum luar biasa. Sebagai seorang anggota himpunan Sang Kuryang, sudah barang tentu ia paham akan ilmu itu. Ilmu perguruan itu merupakan ilmu kebanggaan para hiangan. Konon dikatakan ilmu tersebut adalah ilmu warisan dalam zaman kerajaan Pajajaran. Siapa penciptanya kurang terang, tapi ilmu perguruan itu sendiri bernama ilmu Jala Sutra Indrajaya. Sifatnya bertahan serta bersiaga menghadapi kemungkinan. Meskipun hanya 7 orang di tangan para ahli dapat menahan serangan ratusan orang dengan sekaligus. Sudah ratusan tahun usia ilmu itu, selamanya belum pernah gagal. Namun menghadapi sang aji, kali ini Maca tak berdaya. Malahan kalau mau, sang aji dapat memecahkan rahasia rantai pengepungannya. Hal ini disebabkan karena ke-7 orang itu bukan ahli. Di tangan ke-6 pimpinan saya pemerintahan Ratu Bagus Buang, pastilah sang aji tak gampang-gampang meloloskan diri, meskipun dia memiliki ilmu sakti tiada tara di dunia. Karena menghadapi kegagalan, pimpinan barisan buru-buru menyanggah 2 temannya yang sudah bergerak hendak menyerang. "Jangan terjang, mundur!" serunya. Ia melihat akibatnya apabila ceroboh. Sebaliknya, ia segera memimpin ke-6 rekannya merubah tata pergerakan.
Tapi hasilnya sama saja, Sang Aji tak dapat didekati. Sudah beberapa kali mengalami kegagalan, tiba-tiba Sang Aji berkata dengan suara rendah, "Maaf, ingin aku mencoba-coba." Setelah berkata demikian, ia berjalan ke arah kanan. Sebentar saja, barisan Jala Sutra Indrajaya sudah berada di bawah pengaruhnya. Manakala ia mengarah ke kiri, barisan ikut pula bergerak ke kiri. Memang harus begitu, bila tidak, mereka akan kehilangan jiwa. Sebaliknya, apabila dia berlari-lari, mereka ikut berlari-larian pula. "Biarlah ku uji tenagamu, apakah kalian benar-benar tangguh?" kata Sang Aji dalam hati. Barisan lari sekencang-kencangnya pula. Tak kalah Sang Aji berhenti dengan tiba-tiba dan berjalan dengan berlahan-lahan. Mereka pun harus pula berhenti dengan tiba-tiba, kemudian berjalan pula dengan berlahan-lahan. Diberlakukan pulang balik demikian, lambat laun mereka merasa payah juga. Nafas mereka tersengal-sengal dan penglihatan mereka berputaran. Dalam waktu singkat, tenaga mereka hilang 3 bagian dan semangat tempurnya mulai meruntuh. Garis rantai jala menjadi berantakan. "Himpun tenaga!" seru pimpinan barisan. Mereka mengeratkan gigi serta mengeraskan hati dan mencoba mempertahankan diri sedapat-dapatnya. Melihat mereka kepayahan, timbullah suatu kegembiraan dalam hati Sang Aji. Betapapun juga ia berusia muda belia, sifat kekanak-kanakannya belum hilang. Ia lantas berlari-lari kencang lagi, kemudian berhenti dengan tiba-tiba dan lari berputaran menghampiri batu pelindung Qasim. Lalu berkata dalam hati, "Aku datang kemari atas desakan dan undangan Inu Kertopati dan Sidi Mantra. Jangankan disambut dengan semestinya, malah aku dituduh meracun dan dimaki sebagai siluman. Itu pun tak mengapa. Apa sebab berusaha pula membunuh aku? Biarlah aku sekarang memperlihatkan ilmu siluman benar-benar." Setelah memperoleh putusan demikian, ia berseru kepada Qasim, "Paman Qasim, lihatlah, aku akan mempertontonkan ilmu siluman." Sekali menjejak tanah, ia melesat tinggi di udara, kemudian hingga di atas batu besar. Barisan Jala Sutra Indrajaya harus ikut pula berada di atas batu apabila tidak mau terlihat titik kelemahannya. Beberapa orang di antara mereka nampak bersangsi, tetapi dengan bentakan keras, pimpinan mereka mengajak Melopati mengikuti gerakan lawan. Baru saja kaki mereka meraba atas batu, Sang Aji melesat tinggi ke udara dan hinggap di ujung dahan sebatang pohon jambu. Melihat perbuatannya, mereka mengeluh, tapi karena sadar akan ancaman bahaya, mereka ikut pula memanjat pohon dan menempati kedudukan untuk siap menyerang dan bertahan. "Bagus, mari kita turun lagi," seru Sang Aji. Ia terus melayang turun ke tanah dan menunggu mereka dengan mengulum senyum. "Setan!" Mereka mengeluh dalam hati dan mau tak mau harus ikut turun pula ke tanah. Sebab mereka sadar bahwa kehebatan ilmu Jala Sutra Indrajaya berada pada tata kerja sama. Bukan main kagum hati Qasim melihat cara kerja Sang Aji membuyarkan pusat kekuatan ilmu Jala Sutra Indrajaya. Katanya di dalam hati, "Benar, kalau musuh berada di atas, bukankah akan melihat lubang kelemahannya? Apabila dia berniat jahat, sebelum kaki mereka menginjak tanah, pastilah diserangnya sebelum sempat mengatur kedudukan. Hebat, sungguh hebat. Apa sebab semenjak dahulu belum ada seorang pun yang mempunyai pikiran demikian?" Setelah merasa puas mempermainkan demikian, kembalilah Sang Aji kepada wataknya yang sederhana dan mulia. Lantas berpikir dia, "Pastilah mereka percaya kini bahwa tiada niatku berbuat jahat. Aku datang kemari bukan untuk mencari persahabatan baru, asuhan Ki Tunjung Biru. Jika aku keterlaluan memperlakukan mereka, bukankah aku merendahkan Ki Tunjung Biru pula?" Memikir demikian, Sang Aji berdiri tegak sambil berkata, "Saudara sekalian, haraplah maafkan sepak terjangku ini. Sekarang tolong antarkan aku menghadap kedua sahabatku, Inu Kertopati dan Sidi Mantra." Di antara mereka yang merasa tersinggung adalah pimpinan barisan. Perbuatan Sang Aji dianggapnya menghina ilmu kepandaian para hiangan turun-temurun. Maka dengan membentak ia menyahut,
Memang anak didik pendekar sakti waktu gunung sungguh hebat. Pantas gurumu dahulu menolak ajakan Gusti Ratu Bagus Buang untuk bekerja sama, mengikis kelaliman. Tak taunya mempunyai angan-angan sendiri, hendak mendirikan sebuah kerajaan baru. Aku anak didik pendekar sakti waktu gunung. Sang Aji tercengang. Melihat kepandaianmu, pastilah engkau anak emasnya, kata pimpinan barisan itu. Kali ini suaranya agak lunak, meneruskan, agar engkau tak mengalami suatu hal yang tidak kami inginkan pula. Cepat-cepat telah turun gunung, dan selamatlah sejahtera, sebab untuk memiliki ilmu kepandaian demikian tidaklah mudah. Terasalah ia mengagumi ilmu kepandaian Sang Aji, namun Sang Aji tak menanggapi. Pemuda itu heran tentang disebutnya nama pendekar Watu Gunung sebagai gurunya. Sebenarnya, apakah yang sudah terjadi? Ia minta keterangan. Apa yang sudah terjadi? Janganlah engkau berlagak pilon, bentak pimpinan barisan. Benar-benar aku tak mengerti, aku bukan anak didik Watu Gunung. Pemimpin barisan itu tertawa panjang, wajahnya berubah menjadi seram, katanya menggertak. Kau tak kenal Watu Gunung? Coba jawablah dengan sebenarnya, kalau engkau seorang laki-laki. Andai kata tak usah dikertak demikian, Sang Aji pasti akan menjawab dengan sebenarnya juga. Jawabnya, dengan sebenarnya, aku pernah kenal padanya, tapi aku bukan anak didik pendekar sakti itu. Kau memang bangsat, pandai memutar lidah. Selama hidupnya belum pernah Sang Aji dimaki sebagai bangsat. Maka mendengar kata-kata itu, ia jadi bergusar. Bentaknya, engkau berkata apa? Pemimpin barisan itu mendengus. Dengan suara dingin ia menyahut, kau terang-terangan adalah anak didik Watu Gunung, tapi engkau berkata hanya kenal. Baik, kalau memang engkau bukan anak didik Watu Gunung, cobalah maki dia. Sang Aji tercengang. Sebagai seorang yang berpribadi luhur, ia tak dapat memaki seseorang, apalagi terhadap Watu Gunung. Benar, ia tak begitu baik kesannya, tetapi mengingat usia Watu Gunung, pantaslah menjadi kakeknya. Masa pantas makinya tanpa sebab-sebab? Karena itu ia menyahut tegas, apa gunanya aku maki dia? Nah, sekarang terbukalah kedokmu. Mereka berkata hampir berbareng. Sang Aji benar-benar maksul. Makin direnungkan, ia merasa diri bertambah pusing, tetapi hatinya semakin tertarik untuk mengetahui persoalan itu sampai ke dasar-dasarnya. Dengan suara dingin ia berkata, aku akan segera mendaki ke atas. Janganlah kalian mencoba menghalang-halangi. Kamu apa? Bentak mereka berbareng. Kalian haraplah minggir. Tak gampang-gampang engkau mewujudkan keinginanmu, ujar pimpinan barisan dengan suara seram. Kalau tak percaya boleh coba, tapi janganlah engkau menggunakan ilmu siluman, malah bertempur mengadu ilmu kepandaian sejati. Sang Aji tertawa menyahut, kau minta aku jangan menggunakan ilmu siluman? Justru aku hendak menggunakan ilmu siluman. Betapa mendongkol Sang Aji menghadapi perlakuan mereka, tetapi ia seorang yang berhati mulia. Ia tak ingin menanamkan suatu permusuhan untuk membuat mereka takluk. Ia hendak mempertontonkan ilmu kepadanya. Katanya lagi, aku akan merebut semua pedangmu tanpa menyinggol dirimu.